Aku berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh di sebuah villa mewah yang kukenal di kawasan Pondok Indah. Kelelahan yang menumpuk selama penerbangan ke Jakarta seketika lenyap, digantikan oleh kehampaan yang tak bisa ku mengerti. Kumasukkan kunci di tanganku ke dalam lubang, kuputar sekali, lalu 2 kali, tetapi pintu itu tetap membeku seperti benteng yang dingin, tak bergerak sedikit pun. Yakin bahwa aku tidak mungkin salah, aku mencoba sekali lagi, tetapi hasilnya sama. Pintu itu terkunci dari dalam. Rasa cemas yang samar mulai merayap di hatiku. Aku sengaja pulang sehari lebih awal untuk memberi kejutan pada suamiku, Baskara. Selama 7 tahun pernikahan kami, kejutan romantis semacam ini menjadi semakin langka. Namun, aku ingin menyalakan kembali gairah di antara kami. Ternyata, kejutan pertama justru untuk diriku sendiri. Aku mengeluarkan ponselku dan menekan nomor Baskara. Nada sambung yang panjang dan menyiksa terus berdering. Baru setelah dering kelima, ia mengangkat telepon. Suaranya terdengar panik dan terburu-buru. "Halo, Kirana, sudah selesai kerjanya?" "Iya, aku baru saja sampai. Aku di depan rumah kita, tapi kenapa pintunya terkunci dari dalam?" Aku berusaha menjaga suaraku setenang mungkin, hening selama beberapa detik di seberang sana. Samar-samar ku dengar suara deburan ombak dan musik yang keras. Baskara tidak sedang berada di ruang rapat. Jantungku mulai berdetak tak beraturan. Aku sedang rapat penting dengan mitra bisnis, sepertinya baru akan pulang larut malam. "Kamu naik taksi saja ke rumah orang tuamu dan istirahat di sana semalam. Besok aku langsung ke sana." Suaranya penuh dengan kebohongan, dan setiap kata yang diucapkannya terasa seperti jarum yang menusuk kepercayaanku. "Rapat di mana sampai seramai di pantai begitu?" tanyaku, menuntut. Hawa dingin mulai menjalar dari tulang punggungku. "Meeting di Surabaya, di dekat pantai." Pak Direktur memanggilku. "Aku tutup dulu ya. Nanti malam aku telepon lagi." "Aku cinta kamu." Dia menutup telepon dengan tergesa-gesa, tak memberiku kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. "Aku cinta kamu." 3 kata itu bergema di kepalaku, terdengar begitu palsu dan menjijikkan. Selama 7 tahun terakhir, aku telah mendengarnya ribuan kali, tetapi tak pernah sekalipun terasa semual ini. Dengan lunglai, aku menyeret koperku menuju gerbang utama, berniat memesan taksi ke rumah orang tuaku. Tepat pada saat itu, seorang satpam kompleks yang sedang berpatroli melihatku dan menyapa dengan ramah. "Loh, Bu Kirana, sudah pulang dari perjalanan dinas?" Kelihatannya makin segar saja. "Iya, Pak Satpam, selamat siang, baru saja sampai." Aku memaksakan seulas senyum. "Pak, apa hari ini ada orang di rumah saya?" "Loh, Ibu tidak ikut liburan keluarga?" tanya Pak Satpam dengan mata membulat karena terkejut. "Baru kemarin pagi saya lihat Pak Baskara, Bapak, dan Ibu mertua Ibu, semuanya pergi ke bandara. Mereka dengan bangganya bilang mau liburan sekeluarga ke Bali, selama seminggu untuk merayakan kabar baik. Ada seorang gadis muda cantik juga, katanya itu pacar baru Pak Baskara, dan ada kabar gembira, dia sedang hamil, jadi mereka semua pergi berlibur bersama. Katanya Pak Wijaya senior senang sekali akan segera punya cucu laki-laki pertama." Saya sampai ikut mengucapkan selamat. Setiap kata dari Pak Satpam terasa seperti pukulan palu di kepalaku. Kabar baik, pacar, hamil, Bali, seluruh keluarga mertua. Pikiranku kacau, dipenuhi informasi yang mengerikan. Selubung kebohongan yang dirajut dengan susah payah oleh suamiku dan keluarganya telah terkoyak tanpa sengaja oleh pihak ketiga yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak ingat bagaimana aku berpamitan dengan Pak Satpam. Ketika aku sadar, aku sudah kembali berdiri di depan pintu kayu jati itu, dan mataku dipenuhi oleh tekad yang menakutkan. Aku harus masuk ke rumah ini. Aku harus tahu kebenarannya. Aku menelepon tukang kunci. Suaraku terdengar dingin dan tegas, bahkan aku sendiri terkejut. Rasa sakit dan pengkhianatan perlahan mengkristal menjadi kekuatan gelap yang siap menghancurkan segalanya. Badai di dalam hatiku baru saja dimulai. Setelah hampir 20 menit berjuang, tukang kunci itu menyeka keringatnya, menerima bayarannya, dan bergegas pergi, seolah merasakan udara menyesakan yang menekanku. Dengan suara klik yang berat, kunci itu akhirnya terbuka. Aku mendorong pintu dengan hati-hati, dan melangkah masuk ke dalam rumah yang selalu kubanggakan sebagai istanaku.
Aroma bunga lili yang biasa diletakkan ibu mertuaku setiap minggu menusuk hidungku. Namun hari ini, aroma itu justru memicu rasa mual. Rumah itu kosong, tetapi jejak kepergian yang tergesa-gesa terlihat di mana-mana. Beberapa bantal sofa berantakan, dan gelas berisi sisa air masih tergeletak di atas meja. Jantungku berdebar kencang saat aku mendekati dinding tempat foto-foto keluarga kami digantung. Dan di sana, aku membeku. Di antara foto pernikahan kami dan foto-foto liburan keluarga selama beberapa tahun terakhir, ada sebuah bingkai baru yang diletakkan di posisi paling utama. Di dalam foto itu, seluruh keluarga mertuaku tersenyum cerah di bandara. Ayah mertua, ibu mertua, adik ipar dan istrinya, dan Baskara. Dia berdiri di tengah, satu tangannya merangkul bahu ibunya, dan tangan lainnya melingkari pinggang seorang wanita muda yang asing. Wanita itu tersenyum penuh kemenangan, memperlihatkan perutnya yang mulai membuncit di balik gaun tipisnya. Mereka tampak seperti keluarga yang sempurna, bahagia, dan sejati. Dan aku, istri sahnya, hanyalah orang asing, penonton yang tak dibutuhkan. Rasa dingin yang mengerikan menjalari tulang punggungku. Aku menutup mulut dengan tangan untuk menahan isak tangis yang akan meledak. Aku terhuyung-huyung masuk ke ruang kerja Baskara, tempat komputer yang biasa kami gunakan bersama. Dengan jari-jari gemetar, aku memasukkan kata sandi, tanggal ulang tahun pernikahan kami. Begitu layar menyala, yang pertama kali kulihat adalah konfirmasi reservasi dari sebuah resor bintang 5 di Bali, nama pemesan, Baskara Wijaya. Nama tamu, Baskara Wijaya, Vania Lestari, tipe kamar, Ocean View Couple Suite. Durasi, 1 minggu. Setetes air mata panas akhirnya mengalir di pipiku. Aku mengklik aplikasi penyimpanan cloud keluarga, tempat yang sering kubanggakan kepada teman-temanku sebagai ruang untuk momen-momen bahagia, dan neraka yang sesungguhnya terbentang di depan mataku. Ratusan, bahkan ribuan foto diunggah dalam folder bernama Perayaan Calon Cucu di Bali. Foto Baskara menyuapi wanita itu. Foto ibu mertuaku berjalan-jalan di pantai sambil menggandeng tangan wanita itu dengan tatapan penuh kasih sayang, seolah pada putrinya sendiri. Foto ayah mertuaku meletakkan tangan di perut wanita itu sambil tersenyum puas. Foto seluruh keluarga bersulang dengan gelas sampanye untuk merayakannya. Baskara dan wanita itu, Vania, duduk di kursi kehormatan. Mereka bahagia, mereka bersenang-senang, mereka merayakan pengkhianatan terhadapku. Di dunia mereka, aku telah dihapus dengan sempurna. Aku membuka setiap foto, merasakan sakit yang luar biasa seolah jantungku diremas. Ada juga foto close-up wajah Vania. Dia memiliki tatapan mata yang tajam dan senyum yang pura-pura polos namun provokatif. Seolah-olah dia menatap lurus ke arahku, menertawakan kebodohan dan ketidaktahuanku selama ini. Ada juga beberapa video pendek. Suara tawa yang riang. Suara ibu mertuaku memanggil Vania, menantu kita. Suara Baskara berjanji akan memberikan status resmi kepada mereka berdua setelah semua urusan selesai. Semua urusan. Semua urusan itu adalah aku. Aku adalah penghalang yang harus disingkirkan dari jalan kebahagiaan mereka, masalah yang harus diselesaikan. 7 tahun cinta. 7 tahun pengabdian. 7 tahun pengorbanan. Semuanya ditukar dengan kebenaran yang mengerikan ini. Aku tidak hanya dikhianati oleh pasangan hidupku, tetapi juga oleh seluruh keluarganya yang kuhormati dan kucintai seperti orang tuaku sendiri. Aku menutup layar laptop dengan suara bam, yang keras, bergema di ruangan yang sunyi. Kebenaran telah terungkap dengan kejam, tanpa ruang untuk keraguan atau pembelaan. Air mataku berhenti. Sebagai gantinya, dari lubuk hatiku yang terdalam, api kebencian yang ganas mulai berkobar. Jika mereka menginginkan perang, maka perang akan mereka dapatkan. Sebuah perang di mana aku tidak akan pernah menjadi pihak yang kalah. Setelah syok awal berlalu, kehampaan yang menakutkan menyelimutiku. Aku terduduk di lantai yang dingin, bersandar di dinding dengan tatapan kosong. Aku mencoba menyusun kembali semua potongan teka-teki di kepalaku, mencari sinyal-sinyal yang telah kulewatkan. Panggilan telepon mendadak Baskara yang sering, perjalanan dinas yang tiba-tiba, hadiah-hadiah mahal yang dipamerkan ibu mertuaku yang katanya dari teman Baskara, semuanya adalah bagian dari sebuah sandiwara rumit di mana aku adalah satu-satunya penonton yang tidak menyadarinya. Dengan langkah berat, aku berjalan ke balkon dan menghirup dalam-dalam udara malam Jakarta.
Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, tetapi di mataku semuanya tampak kelabu. Tepat saat itu, aku melihat seorang ibu tetangga dari villa seberang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Melihatku, ibu itu melambai. Bu Kirana, sudah pulang? Saya kira ikut pergi sama keluarga. Aku hanya bisa tersenyum miring. Iya, Bu. Ada urusan jadi saya pulang duluan. Ibu itu mendekat dan merendahkan suaranya dengan ekspresi canggung. Bu Kirana, jangan sedih ya dengar ini. Beberapa hari yang lalu sebelum mereka pergi, ibu mertua ibu mampir ke rumah saya. Bukan main bangganya dia pamer pacar baru Pak Baskara. Katanya cantik, baik hati, dan yang paling penting, sedang mengandung cucu laki-laki pertama yang berharga untuk keluarga Wijaya. Dia juga bilang kalau hubungan kalian berdua sudah lama retak dan tinggal menunggu waktu ke pengadilan saja. Mendengar itu, saya jadi ikut sedih. Tapi ya sudahlah, jiran begini, ibu harus kuat ya. Setiap kata dari ibu itu seperti pisau yang memutus sisa benang kesabaranku yang terakhir. Gelas itu telah tumpah. Mereka tidak hanya berselingkuh di belakangku, tetapi mereka juga merendahkan dan menjelek-jelekanku di depan semua orang. Ibu mertua yang begitu kuhormati, yang demi keluarganya aku bekerja keras, justru menyebarkan kabar bahwa pernikahan kami sudah berakhir. Aku secara mekanis mengucapkan terima kasih kepada ibu itu dan kembali ke dalam rumah. Rasa sakit itu hilang, hati yang hancur pun tak ada lagi. Yang tersisa hanyalah akal sehat yang sedingin es. Mereka tidak memberiku jalan keluar, jadi aku pun tidak perlu mempertahankan sisa-sisa perasaan yang ada. Tindakan pertamaku adalah memeriksa kondisi keuangan. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Rekening gabungan kami, yang berisi lebih dari 5 miliar rupiah hasil kerja keras kami selama 7 tahun, hanya menyisakan beberapa ratus ribu rupiah. Riwayat transaksi penuh dengan catatan penarikan dan transfer dalam jumlah besar yang dilakukan selama 2 bulan terakhir. Semuanya terjadi saat aku sedang melakukan perjalanan dinas. Nama penerimanya adalah nama yang asing, Fania Lestari. Tidak berhenti di situ. Aku memeriksa kartu kredit. Limit kartu Baskara hampir habis, digunakan untuk tagihan barang-barang mewah, restoran mahal, dan biaya perjalanan yang fantastis. Dia membiayai kehidupan pribadinya dengan wanita simpanannya menggunakan uang kami, darah dan keringatku. Kemarahanku mencapai puncaknya. Aku tidak hanya diselingkuhi, tetapi juga ditipu terang-terangan. Mereka berencana merampas semua yang kumiliki, lalu menendangku keluar dengan tangan hampa. Seluruh tubuhku gemetar karena hina dan benci. Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku duduk di meja kerja dan membuka laptopku. Jari-jariku bergerak cepat dan tegas di atas keyboard. Aku mulai mencari informasi tentang pengacara spesialis perceraian dan prosedur hukum untuk melindungi aset. Rasa sakit telah berubah menjadi tindakan. Air mata telah memberi jalan bagi rencana balas dendam yang cermat dan kejam. Mereka telah memberiku pelajaran mahal tentang pengkhianatan. Sekarang giliranku untuk memberi mereka pelajaran tentang konsekuensi. Malam Jakarta telah tiba sepenuhnya, tetapi aku tidak bisa tidur sedikit pun. Villa yang luas ini kini terasa seperti penjara yang dingin. Aku tidak bisa tinggal di sini 1 detik lebih lama. Aku mengemas beberapa pakaian yang kubutuhkan dan dokumen-dokumen terpenting ke dalam koper kecil. Sebelum pergi, aku melihat sekeliling rumah untuk terakhir kalinya. Foto pernikahan kami yang tergantung di dinding seolah menertawakanku. Tanpa ragu sedikit pun, aku menurunkannya dan melemparkannya ke tempat sampah. Putus hubungan. Aku harus benar-benar memutuskannya. Aku mengemudi tanpa tujuan. Air mata mengalir tanpa henti. Akhirnya, mobil berhenti di satu-satunya tempat yang bisa kupikirkan saat ini, rumah orang tuaku. Melihat penampilanku yang menyedihkan di tengah malam, ibuku terkejut. Ibu memelukku erat-erat dan bertanya dengan cemas, "Kirana, ada apa ini? Apa yang terjadi? Di mana Baskara?" Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menangis di pelukan hangat ibuku. Ayah, yang keluar dari ruang kerjanya, melihatku dan ekspresinya langsung mengeras. Seumur hidupnya bekerja sebagai pengacara dan menghadapi berbagai macam manusia dan kasus, ayah langsung tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. "Masuklah. Ceritakan pelan-pelan pada ayah dan ibu, apapun itu." Suara ayah rendah dan hangat,
dan anehnya memiliki kekuatan untuk menenangkan. Di ruang tamu di bawah cahaya lampu kuning, aku menceritakan semuanya. Dari pintu yang terkunci, liburan keluarga mertua ke Bali, wanita simpanan yang hamil, foto-foto itu, hingga rekening bank yang kosong. Aku mulai dengan isak tangis, tetapi suaraku perlahan menjadi lebih jelas dan tegas. Tangisan di awal telah berubah menjadi kemarahan yang jernih. Setelah mendengar semua ceritaku, ibuku gemetar karena marah. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada manusia tak tahu malu seperti itu? Seluruh keluarga menipu putriku? Kasihan sekali Kiranaku, betapa beratnya ini untukmu. Ibu menangis sambil memelukku. Ayah diam. Duduk di kursi malasnya dengan kedua tangan terkepal, matanya menajam. Keheningan ayah lebih menakutkan daripada ribuan omelan. Setelah ceritaku selesai, ayah perlahan membuka mulutnya. Setiap kata diucapkannya dengan tegas. Nak, dengarkan ayah baik-baik. Pertama, cukup sudah menangis dan bersedih. Mulai saat ini, kamu harus kuat. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, merekalah yang salah. Jangan pernah biarkan dirimu hancur. Aku mengangguk dan segera menyeka air mataku. Kedua, lanjut ayah, kita tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ini bukan kasus perselingkuhan biasa. Ini adalah penipuan, penggelapan aset, dan bahkan bisa menjadi tindakan kriminal yang melibatkan pemalsuan dokumen. Ayah tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Tapi ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara yang masih bergetar. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari pengacara yang sangat kompeten. Ayah menatap lurus ke mataku. Masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan emosi. Harus diselesaikan secara hukum. Ingat Reza, anak sahabat ayah, Pak Mahendra. Dia sekarang adalah salah satu pengacara terbaik di Jakarta di bidang perceraian dan sengketa properti. Dia tajam, tegas, dan tidak akan membiarkanmu dirugikan. Reza Mahendra. Aku ingat dia. Kami teman seangkatan di SMA dan cukup akrab. Reza cerdas dan jenaka, tetapi juga sangat blak-blakan. Aku dengar dia menjadi pengacara setelah belajar di luar negeri dan sangat sukses. Sudah lama kami tidak berkomunikasi. Ayah akan meneleponnya. Dia pasti akan segera datang. Sementara itu, istirahatlah. Pertarungan ini akan panjang, jadi kamu harus menyimpan tenagamu. Melihat ketegasan ayah dan kasih sayang ibu, aku merasa mendapatkan kekuatan. Aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki keluarga yang mendukungku, aliansi yang kokoh yang baru saja terbentuk. Malam ini, aku akan tidur di kamar masa kecilku, di bawah perlindungan orang tuaku. Dan besok pagi, saat matahari terbit, aku akan memulai pertempuranku. Perang untuk mendapatkan kembali keadilan, kehormatan, dan semua yang menjadi hakku. Belum sampai 1 jam setelah ayah menelepon, bel pintu berbunyi. Reza datang lebih cepat dari yang kuduga. Teman lamaku yang dulu kurus, tinggi, dan berkacamata tebal, kini telah menjadi pria dewasa yang gagah dengan setelan jas mahal. Hanya tatapan matanya yang tajam dan tajam di balik kacamata yang masih sama seperti dulu. Om, Tante, selamat malam, dan Kirana. Reza membungkuk memberi hormat kepada orang tuaku, lalu menoleh padaku. Matanya sejenak menunjukkan simpati, tetapi dengan cepat berubah menjadi fokus seorang profesional. Aku sudah dengar garis besarnya dari Om. Kirana, kita langsung ke pokok permasalahan. Ini bukan saatnya untuk bersedih, tapi saatnya untuk bertindak. Aku perlu mendengar semua ceritanya. Sedetail mungkin, jangan ada yang terlewat. Duduk berhadapan dengan Reza, aku menceritakan semuanya sekali lagi. Kali ini, tidak ada air mata, tidak ada isak tangis, hanya pernyataan yang jelas dan dingin. Aku menunjukkan padanya foto-foto, konfirmasi reservasi, dan riwayat rekening bank yang sudah ku screenshot sebelumnya. Ayah duduk di sampingku, sesekali menambahkan beberapa detail dari sudut pandang seorang praktisi hukum senior. Sambil mendengarkan, Reza dengan cepat mengetik sesuatu di tabletnya. Semakin banyak yang dia dengar, semakin serius ekspresinya. Setelah ceritaku selesai, Reza mengangkat kepalanya. Tatapannya setajam pisau. Situasinya lebih parah dari yang kubayangkan, kata Reza blak-blakan. Ini bukan sekadar gugatan cerai karena perselingkuhan. Ini adalah kasus penipuan terorganisir.
Mereka merencanakannya dengan sangat rapi untuk mengambil hartamu. Tapi, mereka membuat kesalahan fatal. Mereka terlalu sombong dan meninggalkan terlalu banyak jejak. Reza memutar layar tabletnya ke arahku. Di atasnya, tergambar sebuah peta pikiran yang jelas. Ini strategi kita. Kita akan menyerang dari 3 arah. Pertama, membuktikan perselingkuhan dan pelanggaran kewajiban kesetiaan dalam pernikahan, foto, video, kesaksian tetangga, dan email reservasi sudah lebih dari cukup. Kita bisa menuntut mereka atas dasar hidup bersama dengan orang lain di luar ikatan pernikahan. Bahkan bisa mengarah ke tuntutan pidana. Jantungku berdebar kencang. Tuntutan pidana. Aku belum pernah berpikir untuk mendorong Baskara sejauh itu. Tetapi, bayangan dia memeluk wanita simpanannya, bayangan keluarganya yang tersenyum cerah di atas penderitaanku, muncul kembali. Keraguanku lenyap. Kedua, lanjut Reza, dan ini yang paling penting, masalah keuangan. Kita harus membuktikan bahwa Baskara menggelapkan aset bersama, menyalahgunakan dana perusahaan, dan bahkan kemungkinan memalsukan tanda tanganmu untuk mengambil pinjaman. Kamu bilang dia direktur di perusahaan keluarga, kan? Aku butuh semua informasi tentang perusahaan itu. Kita akan menuntut audit keuangan independen. Aku curiga dia menggunakan uang perusahaan untuk membelikan wanita itu rumah atau mobil. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi itu? Tanyaku cemas. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Ibuku membuka pintu, dan yang masuk adalah sepupuku, Mas Danu. Dia mengenakan pakaian sipil, tetapi postur dan pembawaannya tidak bisa menyembunyikan profesinya sebagai seorang polisi. Aku langsung datang setelah ditelepon Om. Mas Danu menatapku dengan tatapan khawatir. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku menggelengkan kepala. Mas, kebetulan sekali kamu datang. Kami butuh bantuanmu sekarang. Ayah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Mas Danu. Setelah mendengar, wajahnya mengeras. Dia menepuk pundakku dan berkata kepada Reza, apa yang bisa saya bantu? Katakan saja, bantuan Anda sangat dibutuhkan, kata Reza dengan senyum penuh perhitungan. Pertama, tolong selidiki identitas wanita bernama Fania Lestari ini, menurutku, dia bukan orang biasa. Kedua, selidiki transaksi properti dan kendaraan atas nama Baskara Wijaya atau wanita ini dalam 2 tahun terakhir. Ketiga, jika memungkinkan, coba cari informasi diam-diam dari beberapa staf di Departemen Keuangan Perusahaan Wijaya. Tanpa ragu sedikit pun, Mas Danu mengangguk. Baik, ini urusan keluarga. Saya akan berikan informasi awal dalam 24 jam. Soal kebiasaan selingkuh Baskara, itu sudah bukan rahasia lagi. Dia memang terkenal playboy, hanya Kirana saja yang bodohnya tidak tahu. Kata-kata sepupuku menusuk jantungku seperti belati lain, tetapi itu adalah belati yang kubutuhkan untuk sadar. Dan serangan ketiga, Reza menyimpulkan, adalah serangan psikologis. Kita harus bertindak sangat cepat dan tiba-tiba, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Selagi mereka bersenang-senang di Bali, kita akan memasang perangkap yang sempurna di Jakarta. Saat mereka kembali, tidak akan ada apa-apa lagi yang tersisa untuk mereka. Malam itu, lampu di ruang tamu rumah orang tuaku menyala hingga larut. Sebuah markas komando operasi telah didirikan. Ayah, seorang pengacara berpengalaman, berperan sebagai penasihat strategis. Reza, dengan ketajamannya, berperan sebagai komandan utama yang merancang setiap langkah. Mas Danu berperan sebagai tim intelijen yang mengumpulkan informasi. Dan aku, yang tadinya korban yang menderita, kini menjadi kartu truf dalam perang ini. Api kebencian di dalam diriku tidak lagi untuk membakar diriku sendiri, tetapi untuk menerangi jalan serangan balik yang akan datang. Keesokan paginya, saat aku sedang memeriksa dokumen bersama Reza dan Ayah, telepon berdering, itu Baskara. Jantungku serasa jatuh, rasa mual naik hingga ke tenggorokan. Aku menatap Reza dengan tatapan meminta bantuan. Reza memberiku isyarat untuk tenang dan berbisik di telingaku, angkat teleponnya. Beraktinglah dengan baik. Kamu adalah istri yang khawatir. Jangan menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Kalau bisa menangis, lebih bagus lagi. Buat panggilannya lama, dan nyalakan speaker. Aku mengambil napas dalam-dalam dan mengatur emosiku. Aku menekan tombol terima dan dengan sengaja membuat suaraku bergetar.
Halo Mas, sayangku, sedang tidur? Maaf ya, kemarin sibuk sekali jadi tidak sempat telepon lagi. Suara Baskara di seberang sana masih manis dan penuh kepalsuan yang sempurna. Aku tidak apa-apa, aku mulai terisak. Aku hanya khawatir sama kamu. Pasti capek ya rapat terus, jaga kesehatan ya. Reza mengacungkan jempolnya, memberiku sinyal bahwa aku melakukannya dengan sangat baik. Aku baik-baik saja. Pekerjaan juga hampir selesai. Mungkin lusa aku sudah bisa menemuimu. Dia berbohong tanpa berkedip. Kamu di rumah orang tua, kan? Iya, aku di sini. Aku takut sendirian di rumah. Aku terus melanjutkan aktingku, menambahkan sikap manja dan lemah seperti yang biasa kulakukan padanya dulu. Mas, kemarin aku cek rekening gabungan kita, sepertinya ada masalah. Uangnya berkurang banyak sekali. Aku khawatir. Aku melemparkan umpan, hening selama beberapa detik di seberang sana. Aku bisa membayangkan wajahnya yang panik. Ah, itu uang yang kugunakan untuk investasi besar. Rencananya mau buat kejutan untukmu nanti. Jangan khawatir. Sebentar lagi akan kembali 2 atau 3 kali lipat. Istriku tersayang tidak perlu cemas. Syukurlah, aku kira ada masalah apa. Kalau begitu, semangat kerjanya ya. Aku tidak akan mengganggu. Aku cinta kamu. Begitu telepon ditutup, seluruh tenagaku seolah terkuras, seolah baru saja menyelesaikan sebuah pertempuran. Berpura-pura di depan orang yang telah mengkhianatiku, mengucapkan kata cinta pada orang yang kubenci sampai ke tulang. Perasaan itu lebih mengerikan daripada siksaan. Sangat bagus, Reza menepuk pundakku. Dia mulai berbohong untuk menutupi masalah keuangan. Itu bukti bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dia pikir kamu masih mempercayainya secara buta. Itulah kekuatan kita. Dia akan lengah, ayah mengangguk. Benar. Yang terpenting sekarang adalah kamu kembali ke villa itu. Komputer pribadinya, brankas, dokumen-dokumen di dalamnya. Di sanalah bukti-bukti terpenting berada. Tapi bagaimana aku bisa ke sana? Aku tidak mau sendirian di sana. Memikirkan kembali ke tempat yang penuh kebohongan itu membuatku bergidik. Kamu tidak akan pergi sendirian, kata Reza tegas. Aku akan menemanimu. Kita pergi sebagai pengacara dan klien untuk mengumpulkan properti pribadi dan dokumen yang berkaitan dengan gugatan cerai. Ini sepenuhnya legal. Selain itu, aku sudah menyewa seorang ahli. Dia akan menyalin semua data di komputer Baskara. Bahkan file yang sudah dihapus, tidak akan ada yang terlewat. Rencana disusun dengan cepat. Sore ini, aku dan Reza akan kembali ke tempat kejadian perkara. Aku harus menghadapi kembali kenangan dan rasa sakit di tempat itu. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Tempat di mana aku dikhianati akan kujadikan tempat dimulainya kehancuran mereka. Sandiwara sempurnaku baru saja dimulai, dan peran sebagai istri yang naif dan menyedihkan ini akan terus kumainkan hingga saat terakhir. Hingga tirai panggung ditutup, dan para pendosa membayar harganya. Sore itu, aku kembali ke villa bersama Reza dan seorang ahli IT. Udara di dalam terasa dingin dan menyesakan seperti semalam. Sementara ahli itu menyalin data dari komputer Baskara, aku dan Reza dengan hati-hati menggeledah ruang kerja. Kami menemukan sebuah brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan di dinding. Tahu kata sandinya? Tanya Reza. Aku menggelengkan kepala, tetapi tiba-tiba serangkaian angka melintas di benakku. Ulang tahun wanita simpanan itu. Aku ingat pernah melihatnya di salah satu dokumen di komputer. Dengan tangan gemetar, aku menekannya. Brankas itu terbuka dengan bunyi klik. Di dalamnya tidak banyak uang tunai, tetapi penuh dengan surat perjanjian pinjaman dan dokumen yang belum pernah kulihat. Yang lebih mengerikan, di kolom tanda tangan peminjam dan penjamin, namaku dipalsukan dengan tulisan yang canggung. Jantungku seakan berhenti berdetak. Baskara tidak hanya menipuku, tetapi dia juga mencoba menjebakku dalam utang miliaran rupiah dan menjadikanku seorang kriminal. Reza dengan cermat memotret semua dokumen. Cukup. Ini bukti yang tidak bisa dibantah, katanya, tidak bisa menyembunyikan amarahnya mewakiliku. Memalsukan tanda tangan untuk mengambil pinjaman adalah tindak pidana yang jelas. Kali ini, keluarga Wijaya tidak akan bisa lolos. Kami mengambil semuanya dan segera meninggalkan tempat itu. Baru saja tiba di rumah orang tuaku dan belum sempat minum segelas air, bel pintu berbunyi dengan keras.
Ibuku melihat layar kamera dan wajahnya mengeras. Ibu mertuamu. Aku dan ayah saling berpandangan, lalu menatap Reza. Reza tersenyum licik, mengambil ponselku, menyalakan aplikasi perekam suara, dan diam-diam memasukkannya ke dalam saku jasku. Dia datang. Sandiwara yang menarik akan dimulai. Tetap tenang, biarkan dia yang bicara. Semakin banyak dia bicara, semakin banyak kesalahan yang dibuat. Ibuku membuka pintu, dan Ibu Wijaya, ibu mertuaku, menyerbu masuk seperti badai. Berbeda dengan penampilannya yang biasanya anggun dan berkelas, hari ini dia tampak kucel dan penuh amarah. Begitu melihatku, tanpa sepatah kata pun menyapa orang tuaku, dia menunjuk wajahku. Sedang apa kau di sini? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Ibu, ini rumah orang tua saya. Kalau saya tidak ke sini, kemana lagi saya harus pergi? Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Kau masih berani memanggilku ibu? Aku tidak pernah punya menantu sepertimu, teriaknya. Aku sudah dengar semuanya dari Baskara, cuma ongkang-ongkang kaki di rumah sambil cemburu buta. Kau tidak pantas untuk anakku. Ayahku berdiri dengan wajah memerah. Nyonya Wijaya, jaga ucapan Anda. Ini rumah saya, dan putri saya bukan orang yang bisa Anda hina seenaknya. Oh, lihat, membela putrinya, cibir ibu mertuaku, biar saya beritahu Anda dengan jelas. Baskara kami sudah menemukan pasangan yang lebih baik. Fania itu cantik, baik hati, dan akan melahirkan cucu laki-laki yang berharga untuk keluarga kami. Sebaiknya putri Anda tahu diri dan mundur dengan tenang. Dia melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja. Ini surat perjanjian cerai yang sudah kusiapkan. Tanda tangani. Akan kuberikan apartemen senilai 10 miliar sebagai kompensasi. Anggap saja itu uang pesangon. Ambil ini dan enyahlah dari hadapanku. Jangan buat aku melakukan hal yang tidak-tidak. Jabatan manajer di penerbitan tempatmu bekerja itu, kalau aku mau, bisa kuhilangkan kapan saja. Aku menatap surat perjanjian cerai murahan itu, dan wajah tak tahu malu wanita yang pernah sangat kuhormati. Kemarahan naik hingga ke tenggorokan, tetapi aku teringat kata-kata Reza. Aku mengambil napas dalam-dalam, menatap lurus ke matanya, dan berkata dengan suara jelas dan dingin, Ibu sudah selesai bicara, kalau sudah, silakan pulang. Saya tidak akan menandatangani surat ini, dan saya tidak akan menerima harta itu. Dan masalah perceraian, kita bertemu di pengadilan saja. Apa? Dia tampak terkejut. Dia tidak pernah membayangkan menantunya yang selalu penurut dan patuh berani berbicara padanya dengan sikap seperti itu. Saat dia hendak berteriak dan memaki lagi, Reza keluar dari kamar. Di tangannya ada ponsel dengan layar perekam yang menyala. Selamat sore, Nyonya Wijaya. Saya Reza Mahendra, pengacara Ibu Kirana Dewi. Sejak Anda masuk ke rumah ini, semua percakapan Anda, termasuk ancaman dan paksaan, semuanya telah direkam. Ini akan menjadi bukti yang sangat menarik di pengadilan. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dan memberikan kami hadiah ini. Wajah ibu mertuaku memerah, lalu pucat pasi. Dia tergagap, menunjuk-nunjuk kami, lalu terhuyung-huyung pergi, tidak lupa melontarkan satu kata makian. Pintu dibanting dengan keras. Aku terduduk lemas di kursi. Seluruh tubuhku gemetar. Reza mematikan rekaman dan tersenyum padaku. Buktinya datang sendiri. Langkah selanjutnya, kita akan bersilaturahmi dengan Nyonya Fania. Malam itu, Mas Danu mengirimkan sebuah berkas tebal kepada Reza. Informasi tentang Fania Lestari terungkap sepenuhnya. Dia berusia 24 tahun, berasal dari kota kecil, putus sekolah lebih awal dan datang ke Jakarta. Pekerjaannya tidak jelas, tetapi riwayat asmaranya sangat berwarna. Dia secara profesional menarget pria-pria kaya parubaya yang sudah menikah. Baskara bukan korban pertamanya, dan mungkin bukan yang terakhir. Seperti dugaan, seorang pemburu profesional, gumam Reza. Yang lebih penting, Mas Danu berhasil menemukan alamat apartemen mewah yang dibelikan Baskara untuk Fania. Sebuah apartemen super mewah di Kebayoran Baru, atas nama Fania Lestari. Namun, semua pembayarannya dilakukan dari rekening perusahaan Wijaya dengan dalih biaya proyek. Satu lagi kejahatan ditambahkan, penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan, kata Reza sambil mengetuk-ngetukkan jarinya pada berkas itu. Kirana, maukah kamu pergi ke sana? Sepertinya akan lebih baik jika kamu yang pergi sendiri.
Kita butuh lebih banyak bukti bahwa mereka tinggal bersama seperti suami istri. Sejujurnya, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau berhadapan dengan orang yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Tetapi logikaku berkata aku harus pergi. Aku harus melihatnya sendiri untuk benar-benar menghancurkan sisa-sisa ilusi yang samar dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan absolut. Aku akan pergi, kataku tegas. Keesokan harinya, aku mengemudi sendiri ke alamat itu. Reza menunggu di kafe terdekat, siap memberikan bantuan jika aku membutuhkannya. Aku berdiri di depan pintu apartemen di lantai 25, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Namun, apa yang kulihat tertempel di pintu membuat seluruh ketenanganku hancur berkeping-keping. Itu adalah plakat kayu kecil dengan ukiran laser yang rapi bertuliskan, Keluarga Wijaya. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Mereka secara terbuka hidup sebagai suami istri, membangun sarang baru di atas reruntuhan rumah tanggaku. Darahku mendidih karena amarah. Aku menekan bel pintu dengan tegas dan keras. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Fania Lestari berdiri di sana, mengenakan gaun tidur sutra tipis, dengan satu tangan di pinggangnya. Dia menatapku dari atas ke bawah, lalu tatapannya berubah menjadi tatapan menghina. Dia lebih cantik dari di foto, dengan kecantikan yang tajam dan penuh perhitungan. Siapa ya? Cari siapa? Suaranya dingin dan tajam. Saya Kirana Dewi, istri Baskara Wijaya, kataku, menekan setiap suku kata. Fania tertawa sinis. Oh, jadi ini nyonya besar. Sudah banyak dengar tentang Anda. Ada perlu apa ke sini? Mas Baskara tidak ada di sini. Dia sedang sibuk menyiapkan liburan keluarga untuk kami. Saya tidak datang untuk mencarinya. Saya datang untuk mencari Anda. Saya. Fania mengangkat alisnya. Mencari saya untuk apa? Mau menjambak rambut saya? Aduh. Nyonya. Zaman sudah berubah. Kenapa masih pakai cara kuno? Salahkan diri Anda sendiri yang tidak bisa menjaga suami. Apa nyonya yang sudah tua dan tidak bisa punya anak ini pikir bisa dibandingkan dengan saya? Setiap katanya seperti jarum yang menusuk daging. Tapi aku tidak marah. Aku menatap lurus ke perutnya, lalu ke matanya, dan tersenyum dingin. Saya tidak datang untuk menjambak rambut. Saya datang untuk menyampaikan beberapa kabar. Pertama, saya dan Baskara Wijaya masih suami istri yang sah secara hukum. Anda dan dia yang tinggal bersama secara terbuka seperti ini bisa dijerat hukum pidana. Plakat keluarga Wijaya ini akan menjadi bukti yang sangat bagus. Ekspresi arogan Fania sedikit menegang. Kedua, lanjutku. Apartemen ini dibeli dengan uang hasil penggelapan dana perusahaan. Sebentar lagi, pihak berwajib akan datang ke sini. Sebagai pemilik nama properti ini, Anda tidak akan bisa menghindar dari keterlibatan. Kakao. Kau bicara omong kosong apa? Fania mulai tergagap. Rasa percaya dirinya yang tadi lenyap seketika. Dan ketiga, ini yang terakhir. Aku melangkah lebih dekat dan merendahkan suaraku, hingga hanya kami berdua yang bisa mendengar. Anda pikir anak di dalam perut Anda itu jimat? Jangan naif berpikir anak itu akan menjadikan Anda Nyonya Wijaya. Bagi saya, dia bukan siapa-siapa. Tapi kalau keluarga Wijaya tahu kebenaran tentang anak itu, ya. Saya tidak yakin apa dia masih akan dianggap sebagai cucu laki-laki yang berharga. Nikmati sisa waktumu, Nyonya Wijaya Junior. Setelah selesai bicara, aku berbalik badan. Aku tidak menoleh ke belakang. Di belakangku, aku mendengar dia meneriakkan sesuatu, tetapi aku tidak peduli. Aku telah menanam benih keraguan di dalam hatinya. Aku telah menghancurkan kepercayaan diri dan kesombongannya. Dalam konfrontasi ini, aku menang. Dan ini baru permulaan. Setelah kembali dari pertemuan dengan Fania, anehnya aku merasa lebih ringan. Kebencian itu masih ada, tetapi tidak lagi membakarku secara membabi buta. Kini ia menjadi api yang terkendali, sumber energi untuk menjalankan langkah selanjutnya. Keesokan paginya, aku dan Reza pergi ke bank. Atas sarannya, aku segera meminta pembekuan semua rekening gabungan dan kartu keluarga yang digunakan oleh Baskara. Petugas bank awalnya ragu-ragu, tetapi setelah Reza menunjukkan surat nikah dan bukti awal penggelapan aset oleh Baskara, mereka dengan cepat bekerja sama. Sisa tabunganku yang tidak banyak dipindahkan ke rekening baru yang hanya atas namaku.
Ini adalah langkah pertama untuk memutus aliran dananya, jelas Reza. Tanpa uang, dia tidak bisa lagi mempertahankan gaya hidup mewah dengan wanita simpanannya, dan dia akan segera panik. Langkah selanjutnya lebih berani. Melalui firma akuntan independen terpercaya yang direkomendasikan ayah, Reza mengirimkan surat permintaan resmi ke perusahaan Wijaya. Isinya menuntut penyerahan salinan semua buku akuntansi selama 3 tahun terakhir untuk diaudit. Sebagai istri sah direktur dan pihak yang berkepentingan, aku memiliki hak penuh untuk itu. Surat itu juga melampirkan pemberitahuan bahwa jika perusahaan tidak kooperatif, kami akan mengajukan gugatan dan meminta intervensi pengadilan. Ini adalah serangan langsung ke sumber kehidupan seluruh keluarga Wijaya. Seperti yang diduga Reza, hasilnya datang dengan cepat. Sore itu, saat aku sedang menyelesaikan sisa pekerjaan di kantor penerbitan, teleponku berdering tanpa henti. Itu Baskara. Aku membiarkannya berdering cukup lama, lalu mengangkatnya dengan pura-pura mengantuk. Halo Kirana, kamu lagi tidur? Iya, agak capek jadi tadi tidur sebentar. Ada apa Mas? Aku sengaja menguap. Kirana, gawat. Suara Baskara tidak lagi manis palsu, tetapi benar-benar panik, kartuku. Semua kartuku diblokir. Aku tidak bisa tarik tunai, tidak bisa bayar apa-apa. Coba kamu cek rekeningmu, aman tidak? Aneh sekali, kataku berpura-pura terkejut. Coba aku cek ya. Loh, rekening gabungan kita juga dibekukan. Mas, jangan-jangan ada kesalahan dari bank. Atau mungkin ada masalah dengan investasi besar yang kamu bilang itu, jadi untuk sementara diblokir untuk diperiksa? Aku dengan licik mengalihkan bola tanggung jawab kepadanya. Hening di seberang sana. Aku yakin dia sedang berkeringat dingin. Investasi besar yang dia karang kini berbalik menggigitnya. Pasti begitu, kata Baskara dengan suara cemas. Aku akan telepon bank untuk menanyakannya. Tapi Kirana, hari ini ada firma akuntan datang ke kantor dan minta semua buku keuangan. Apa kamu yang melakukannya? Audit keuangan? Aku tidak tahu sama sekali, jawabku dengan lugu. Perusahaan kita kan perusahaan terpercaya, mungkin itu audit rutin biasa. Jangan terlalu khawatir, nikmati saja liburanmu. Urusan rumah biar aku yang urus semuanya. Aku menutup telepon dan tersenyum dingin. Biar aku yang urus semuanya. Ya. Aku akan mengurusmu dan keluargamu dengan sangat teliti. Aku akan memotong tentakel gurita kalian satu persatu, hingga kalian tenggelam di rawa kebohongan dan keserakahan yang kalian ciptakan sendiri. Serangan balik pertama berhasil dengan sempurna. Sekarang, tinggal melihat bagaimana ikan yang sudah memakan umpan itu meronta-ronta. Selama beberapa hari berikutnya, Baskara terus-menerus menelepon. Terkadang dengan kata-kata manis membujuk, terkadang dengan marah menuntut, tetapi setiap kali aku berhasil memainkan peran sebagai istri naif yang tidak tahu apa-apa dengan sempurna. Sementara itu, di Jakarta, mesin pembalasan dendam kami bekerja dengan lancar dan kejam. Suatu malam, Reza meneleponku dengan suara mendesak. Kirana, baru saja ada kabar baru. Si Baskara itu sedang mencoba mendaftarkan seluruh keluarganya, orang tuanya, adiknya, dan istrinya sebagai penduduk di alamat vilamu. Jantungku serasa jatuh. Untuk apa? Untuk apa lagi? Untuk melegalkan klaim mereka atas rumah itu, suara Reza menajam. Villa itu memang harta Gonogini, tapi sertifikatnya atas namamu sendiri, kan? Jika alamat seluruh keluarganya terdaftar di sana, nanti di pengadilan mereka bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk menimbulkan sengketa. Mengatakan itu adalah satu-satunya tempat tinggal keluarga, bahwa mereka berkontribusi dalam pemeliharaan dan renovasi. Mereka bisa mengarang cerita apa saja. Kita harus segera menghentikan ini. Bagaimana caranya? Tanyaku cemas. Jangan khawatir. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Dan sekaranglah saatnya kita menggunakan kartu truf kita, kata Reza dengan suara penuh percaya diri. Ingat dokumen pinjaman dengan tanda tangan palsu yang kita temukan di brankas? Itu bukan hanya bukti penipuan, tapi juga bukti karakter tak bermoral seluruh keluarga itu. Kita tidak hanya akan menghentikan pendaftaran kependudukan mereka, kita akan membatalkan data kependudukan mereka sama sekali. Membatalkan data kependudukan? Aku membeku. Itu adalah serangan yang sangat fatal. Itu akan membuat seluruh keluarga menjadi warga negara hantu.
Mereka tidak akan bisa melakukan transaksi sipil apapun jual-beli, bepergian, bahkan berobat ke rumah sakit. Apa itu mungkin? Suaraku bergetar. Bagi orang lain sulit, tapi bagi kita, itu mungkin, tawa Reza. Sepupumu, Mas Danu, dialah kuncinya. Keesokan paginya, aku, Reza, dan Mas Danu pergi ke kantor polisi. Mas Danu menggunakan jabatan dan koneksinya untuk membuat kami bertemu langsung dengan Kapolres. Di ruang Kapolres yang khusyuk, aku menceritakan semua fakta, mulai dari perselingkuhan Baskara, penipuan aset, hingga rencana mereka untuk merebut villa. Reza, sebagai pengacara, menambahkan argumen hukum yang tajam. Namun, pukulan telak datang dari berkas yang diletakkan Mas Danu di atas meja. Pak Kapolres, ini adalah bukti bahwa saudara Baskara Wijaya telah berulang kali memalsukan dokumen dan tanda tangan istrinya, Ibu Kirana Dewi, untuk melakukan pinjaman dan transaksi ilegal senilai miliaran rupiah. Tindakan ini menunjukkan bahwa karakter pihak yang bersangkutan tidak baik dan memiliki niat untuk menipu serta memperoleh keuntungan secara tidak sah. Saat ini, keluarga Wijaya sedang mencoba mendaftarkan kependudukan mereka di alamat Ibu Kirana untuk merampas asetnya. Kami menilai ada kemungkinan bahwa data kependudukan mereka yang ada saat ini juga mengandung unsur-unsur yang tidak sah dan tidak transparan. Untuk mencegah tindakan ilegal lebih lanjut dan untuk membantu penyelidikan, kami secara resmi meminta agar data kependudukan seluruh anggota keluarga Wijaya dibekukan sementara, dan jika ditemukan cukup bukti, agar dibatalkan. Kapolres memeriksa berkas itu, wajahnya semakin mengeras. Dia menatapku dengan tatapan simpatik, lalu mengangguk ke arah Mas Danu. Baik, berkas ini akan saya tangani secara pribadi. Jangan khawatir, akan kami proses dengan tegas sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Saat keluar dari kantor polisi, sinar matahari Jakarta terasa menyilaukan, tetapi aku merasakan hawa dingin di tulang punggungku. Aku baru saja melancarkan pukulan mematikan ke seluruh keluarga itu. Aku telah merampas hak paling dasar mereka sebagai warga negara. Mereka akan segera menyadari bahwa tanpa data kependudukan, mereka bukan siapa-siapa. Liburan mereka akan berakhir dalam mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Sementara keluarga Wijaya terjebak di Bali, berjuang dengan kartu yang tidak berguna dan masa depan administrasi yang tidak jelas, aku memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Serangan ini bukan hanya bersifat hukum atau finansial, tetapi serangan psikologis yang akan menutup jalan keluar mereka sepenuhnya. Aku ingin menjual villa itu, kataku kepada Reza di kantornya. Reza hampir menjatuhkan cangkir kopinya. Apa? Menjual villa sekarang? Iya. Akan kujual segera, kataku dengan suara tanpa keraguan. Itu properti atas namaku. Data kependudukan mereka sudah dibekukan. Mereka tidak punya cara untuk menghentikanku. Aku ingin saat mereka kembali, yang menyambut mereka bukanlah rumah yang mereka kenal, tetapi gerbang dengan pemilik baru. Reza menatapku dengan campuran kekaguman dan keterkejutan. Kau benar-benar kejam. Tapi aku suka. Ini adalah langkah terbaik. Dengan menjual rumah itu, kau tidak hanya mendapatkan uang tunai untuk memulai hidup baru, tetapi juga menghancurkan sepenuhnya simbol kesuksesan yang mereka anggap sebagai rumah mereka. Ini akan mematahkan semangat mereka. Tapi menjual rumah seharga 30 miliar bukan perkara sehari dua hari, kata ayahku yang ada di sana, dengan cemas. Saya tidak akan menjualnya seharga 30 miliar, jawabku. Saya akan menjualnya seharga 28 miliar, dengan syarat transaksi selesai dalam waktu seminggu. Pasti ada orang kaya yang butuh rumah cepat dan tidak akan sayang uang. Aku ingin menyelesaikannya dengan cepat sebelum mereka sempat berbuat apa-apa. Rencana segera dieksekusi. Melalui jaringan Reza dan ayah, informasi menyebar di kalangan properti bahwa sebuah villa mewah yang bersih secara hukum dijual cepat dengan harga yang sangat menarik. Seperti dugaanku, dalam 2 hari, seorang pengusaha di bidang perdagangan menghubungiku. Dia sangat membutuhkan tempat tinggal yang representatif untuk menyambut mitra bisnis dari luar negeri, dan lokasi villa yang strategis serta harganya yang sangat bagus membuatnya langsung mengambil keputusan. Seminggu kemudian, aku duduk di kantor notaris, menandatangani akta jual beli. Saat menuliskan namaku di atas kertas, perasaan campur aduk melandaku. Itu adalah tempat di mana aku membangun kenangan indah dan memimpikan keluarga yang bahagia. Tetapi di tempat itu jugalah pengkhianatan tumbuh dan berkembang. Sekarang,
Dengan tanganku sendiri, aku menghapusnya. Tidak ada penyesalan. Hanya ada kelegaan seperti orang yang telah melepaskan beban berat. 28 miliar rupiah. Uang dalam jumlah besar itu masuk ke rekening-rekening aman yang telah disiapkan Reza. Aku telah memutus jalan pulang mereka sepenuhnya. Sekarang, keluarga Wijaya tidak hanya kehilangan uang dan kehormatan, tetapi juga rumah untuk kembali. Mereka secara resmi telah menjadi tunawisma. Bagaimana perasaan mereka nanti saat kembali dari bandara dengan tubuh lelah dan berdiri di depan gerbang yang sudah memiliki pemilik baru? Perasaan kehilangan segalanya. Perasaan yang sama persis seperti yang mereka berikan padaku. Rencana balas dendamku berjalan lebih sempurna dari yang kuduga. Rencana balas dendamku berjalan dengan sempurna, bahkan lebih dari itu. Setiap langkahku mendorong keluarga Wijaya lebih dalam ke jurang keputusasaan. Seharusnya aku merasa puas dan lega, tetapi anehnya, belakangan ini tubuhku sering terasa tidak enak. Setiap pagi, rasa mual tiba-tiba menyerang. Nafsu makanku hilang, dan tubuhku selalu lelah, ingin berbaring di tempat tidur saja. Awalnya, aku hanya mengira ini karena stres yang berlebihan. Perang ini telah menguras fisik dan mentalku. Melihatku pucat dan kurus, ibuku menjadi sangat cemas. Kirana, bagaimana kalau kita periksa ke dokter? Ibu tidak tenang melihatmu begini, ibu temani ya. Untuk menenangkan ibuku, aku pergi ke sebuah rumah sakit internasional. Setelah diambil darah dan menjalani beberapa pemeriksaan, aku menunggu dengan cemas di depan ruang praktik dokter. 30 menit kemudian, seorang perawat memanggil namaku. Dokter wanita seumuran ibuku menatapku dengan tatapan lembut. Dia memeriksa hasil tes di komputernya, lalu tersenyum dan berkata, "Selamat ya, Bu. Tidak ada yang sakit, kok. Justru ada kabar baik." Telingaku berdengung. Kabar baik? Maksud dokter apa? Anda hamil, kata dokter itu sambil tersenyum. Sudah sekitar 5 minggu, kantung kehamilannya juga sudah tertanam dengan baik di rahim. Tumbuh sehat. Sepertinya karena kondisi tubuh, mualnya agak parah. Nanti saya resepkan vitamin dan beritahu cara mengatur pola makan ya. Hamil. Dua kata itu menghantam telingaku seperti petir. Aku membeku karena syok, tidak bisa berkata apa-apa. Ibuku yang duduk di sampingku, ekspresinya berubah dari kaget menjadi gembira, lalu kembali menjadi khawatir saat menatapku. Aku tidak lagi mendengar apa yang dikatakan dokter. Di kepalaku hanya berputar dua kata, hamil. Sebuah kehidupan kecil sedang tumbuh di dalam tubuhku. Kehidupan yang merupakan hasil dari pernikahan palsu ini. Dia adalah anakku, tetapi juga anak Baskara Wijaya. Seluruh rencana balas dendamku, kebencianku, tekadku yang sekeras baja, seakan runtuh seketika. Apa yang harus kulakukan dengan anak ini? Haruskah aku melahirkannya? Membiarkan darah orang yang telah mengkhianati dan menginjak-injakku tetap ada, dan setiap hari melihat anak itu untuk mengingat kembali rasa sakit yang tak terlupakan? Tapi jika aku menggugurkannya, aku bergidik. Anak itu adalah anakku, darah dan dagingku. Aku tidak bisa sekejam itu. Aku keluar dari rumah sakit seperti orang linglung. Tanganku tanpa sadar menggenggam erat foto USG dengan titik hitam kecil di atasnya. Titik hitam yang sangat kecil, tetapi membawa beban bertonton yang mengguncang segalanya. Perangku kini menjadi jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Aku tidak lagi berjuang hanya untuk diriku sendiri. Aku juga harus menentukan nasib satu nyawa yang tidak berdosa. Jalan di depanku tiba-tiba menjadi lebih kabur dan gelap dari sebelumnya. Beberapa hari setelah mengetahui kehamilanku adalah hari-hari terburuk. Aku mengurung diri di kamar, tidak mau bertemu siapapun, termasuk orang tuaku. Konflik batin merobek-robek diriku. Di satu sisi, naluri keibuanku muncul, ingin melindungi kehidupan kecil di dalam perutku. Di sisi lain, logikaku berteriak bahwa anak ini adalah sebuah kesalahan, sebuah ikatan takdir buruk yang menghubungkanku dengan keluarga Wijaya. Rencana balas dendamku sedang menuju klimaks, tetapi kehadiran anak ini membuatku ragu. Apa yang harus kulakukan? Saat aku sedang terperosok dalam jurang keputusasaan, sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku tidak mau mengangkatnya dan mengabaikannya, tetapi nomor itu terus-menerus menelepon. Akhirnya, karena kesal, aku mengangkatnya dengan niat untuk memarahi. "Halo,
Siapa ini? Apakah ini dengan Ibu Kirana Dewi, istri dari Bapak Baskara Wijaya? Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita tua yang rendah dan sedikit serak. Benar. Siapa ya? Tanyaku waspada. Saya Sarah. Sarah Wijaya. Tante kandung Baskara. Aku membeku. Tante Baskara. Aku tidak pernah mendengar tentang orang ini dari siapapun di keluarga Wijaya. Setahuku, ayah mertuaku adalah anak tunggal. Seolah membaca pikiranku, wanita itu melanjutkan, Anda pasti terkejut. Kakak saya, yaitu ayah mertua Anda, Pak Wijaya, sudah memutuskan hubungan dengan saya lebih dari 20 tahun. Dia ingin tidak ada yang tahu tentang keberadaan saya. Lalu kenapa Anda menelepon saya? Aku masih belum menghilangkan kecurigaanku. Beberapa hari ini saya mengamati urusan Anda, kata Ibu Sarah. Saya tahu semua tentang perselingkuhan Baskara dan bagaimana seluruh keluarganya menipu Anda. Anda melakukannya dengan sangat baik. Pembekuan rekening, pembatalan data kependudukan, penjualan rumah, sangat tegas. Seperti melihat diri saya di masa lalu, ada nada getir dalam suaranya. Saya menelepon karena ingin membantu Anda. Musuh dari musuhku adalah temanku, kan? Anda dan saya punya musuh yang sama, keluarga kakak saya. Kenapa saya harus percaya pada Anda? Saya tidak meminta Anda langsung percaya. Mari kita bertemu dulu, katanya. Ada beberapa hal menarik yang ingin saya tunjukkan pada Anda. Dengan ini, seluruh keluarga Wijaya tidak akan bisa mengangkat kepala mereka lagi. Malam ini jam 8, saya tunggu di kafe bernama Sunyi di daerah Kemang. Setelah selesai bicara, dia menutup telepon. Aku duduk termangu. Pikiranku kalut. Tante kandung yang sudah putus hubungan selama 20 tahun tiba-tiba muncul dan menawarkan bantuan untuk balas dendam. Ini sangat aneh, tetapi dalam situasi ini, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dirugikan. Aku memutuskan untuk menemuinya. Tepat jam 8 malam, aku tiba di kafe Sunyi. Sebuah kafe kecil yang tersembunyi di gang yang tenang. Ibu Sarah sudah duduk menunggu di sudut. Terlihat berusia awal 60-an, rambutnya sudah memutih, tetapi tatapan matanya masih tajam, memancarkan ketegasan dan pengalaman. Dia sama sekali tidak mirip dengan ayah mertuaku. Saat aku duduk, dia tidak berbelit-belit dan langsung ke pokok permasalahan. Dia meletakkan sebuah tas kerja tua di atas meja. Di dalam ini ada semua dokumen asli perusahaan Wijaya, katanya. Perusahaan yang saya dirikan bersama kakak saya. Tapi saat perusahaan mulai sukses, dia dengan cara licik menendang saya keluar dan merampas semua saham saya. Di dalam sini ada semua bukti bagaimana dia menggelapkan pajak, mendirikan perusahaan fiktif untuk membuat dana gelap, dan menggelapkan dana perusahaan untuk membangun kekayaannya hari ini. Aku terkejut saat membolak-balik dokumen itu satu persatu. Angka-angka, tanda tangan, kontrak fiktif semuanya adalah bukti yang tak terbantahkan. Dengan ini saja, ayah mertuaku bisa membusuk di penjara seumur hidupnya. Tapi ini bukan yang paling menarik, kata Ibu Sarah dengan tatapan rumit. Dia memberiku selembar kertas hasil tes yang sudah menguning karena waktu. Inilah pukulan telaknya. Aku menerima kertas itu. Itu adalah hasil tes DNA. Subjek tes. Wijaya Senior, ayah mertua, dan Baskara Wijaya. Hasil. Hubungan ayah anak biologis tidak terbukti. Pikiranku serasa akan meledak. Baskara bukan anak kandung Pak Wijaya? Benar, kata Ibu Sarah, seolah membaca pikiranku. Baskara adalah hasil dari kesalahan kakak ipar saya, yaitu ibu mertua Anda, dengan kekasih lamanya. Kakak saya tahu fakta itu, tetapi karena butuh kehormatan keluarga dan seorang putra untuk melanjutkan garis keturunan, dia memutuskan untuk membesarkannya seperti anak kandungnya sendiri. Tapi di dalam hatinya, dia tidak pernah sekalipun benar-benar mencintai anak itu. Itulah mengapa dia selalu keras dan menekan Baskara. Ini adalah rahasia terbesar keluarga Wijaya, aib yang ingin dia kubur seumur hidupnya. Sekarang, saya berikan ini pada Anda. Bagaimana Anda akan menggunakannya, terserah Anda. Aku menatap bergantian wanita di depanku dan bukti di tanganku. Kebingungan tentang anak di dalam perutku seketika lenyap, digantikan oleh tekad yang dingin. Sarah Wijaya telah memberiku pedang yang paling tajam. Dan dengan pedang itu, aku akan mengakhiri segalanya. Liburan keluarga Wijaya berakhir dengan bencana.
Mereka tidak kembali dengan kelas bisnis seperti saat berangkat, melainkan dengan penerbangan murah di tengah malam setelah susah payah meminjam uang. Semua rekening dibekukan, kartu kredit menjadi kepingan plastik tak berguna. Mereka kembali dengan amarah, kelelahan, dan kebingungan yang luar biasa. Kejutan pertama datang saat taksi yang membawa mereka berhenti di depan villa. Pintu besi yang familiar telah diganti dengan pintu lain yang lebih modern, dan yang lebih buruk lagi, sebuah keluarga asing sedang memindahkan barang-barang. "Apa-apaan ini?" teriak Pak Wijaya, ayah mertuaku. "Siapa yang berani masuk ke rumahku?" Pemilik baru, pengusaha itu, menatap mereka dengan tatapan tidak mengerti. "Rumah Anda? Sepertinya Anda salah paham. Rumah ini adalah milik saya, sudah sah secara hukum dengan akta dan sertifikat." "Beli? Dari siapa?" teriak ibu mertuaku dengan wajah pucat pasi. "Dari pemilik sebelumnya, Ibu Kirana Dewi," jawab pria itu. Nama Kirana Dewi menghantam keluarga itu seperti petir. Baskara membeku di tempat, seolah kehilangan akal. Wanita itu berani menjual rumahnya, berani memutus jalan pulang seluruh keluarganya. Dipermalukan dan diusir, keluarga Wijaya terpaksa menginap sementara di sebuah motel murah. Kejutan kedua datang saat Pak Wijaya mencoba menarik uang dari rekening dana gelapnya dan gagal. Saat pergi ke bank, mereka diberitahu bahwa data kependudukan seluruh keluarga telah dibekukan karena penyelidikan polisi, sehingga semua transaksi tidak mungkin dilakukan. Kehilangan rumah, kehilangan uang, dan bahkan kehilangan status sebagai warga negara. Keputusasaan dan kemarahan mereka mencapai puncaknya. Dalam kegilaan mereka, satu-satunya orang yang bisa mereka pikirkan adalah aku. Aku yang merencanakan semua ini. Aku harus menemui perempuan sialan itu. Akan kucabik-cabik dia, teriak ibu mertuaku di kamar motel. Baskara, yang beberapa hari terakhir dilanda kepanikan, kini juga diliputi amarah. Dia tidak percaya bahwa istrinya yang selalu penurut dan patuh bisa melakukan hal sekeji ini sendirian. Pasti ada seseorang di belakangnya, tapi siapapun itu, dia harus menemuiku dan menuntut penjelasan. "Baik. Kita datangi kantornya," geram Baskara. "Aku akan tanyakan langsung kenapa dia melakukan ini pada keluarga kita. Aku akan memaksanya mengembalikan semuanya. Mereka tidak tahu bahwa itulah yang aku tunggu-tunggu." Keesokan paginya, aku pergi bekerja ke penerbitan seperti biasa. Tapi hari ini, aku sudah siap. Reza telah menempatkan 2 pengawal berpakaian sipil di dekatnya. Sepupuku, Mas Danu, juga telah menghubungi polsek setempat untuk siap turun tangan segera setelah ada sinyal. Di ruang rapat besar kantor, sebuah proyektor telah disiapkan, terhubung dengan laptopku. Di dalam laptop itu, semua bukti tersimpan. Aku telah memasang perangkap yang sempurna, dan ngengat-ngengat bodoh itu sedang terbang lurus menuju api. Aku duduk di kantor, menyesap teh kamomil untuk menenangkan diri. Hatiku tidak goyah sedikit pun. Tirai untuk drama terakhir akan segera naik. Akulah sutradaranya, dan keluarga Wijaya adalah aktor utama dalam tragedi hidup mereka sendiri. Tepat sebelum aku berangkat dari rumah menuju kantor, Mas Danu menelepon. Suaranya terdengar bersemangat. "Kirana, hasilnya sudah keluar. Hadiah spesial untuk momen klimaks." "Hasil apa, Mas?" tanyaku, merasakan jantungku berdebar kencang. Beberapa hari yang lalu, setelah menanamkan keraguan di hati Fania, aku meminta Mas Danu untuk mendapatkan sampel rambut Baskara dan adiknya, serta potongan kuku yang tanpa sengaja ditinggalkan Fania di taksi saat dia datang mengamuk ke rumahku. Cara yang agak licik, tetapi dalam perang ini, aku tidak pandang bulu. Hasil tes DNA, suara Mas Danu terdengar penuh arti. "Baru saja terima laporan dari laboratorium." Duduk yang tegak dan dengarkan baik-baik. Anak di dalam perut wanita itu. Bukan anak Baskara Wijaya. Aku membeku selama beberapa detik. Bukan anak Baskara? Lalu anak siapa? Anak adiknya, Bagas Wijaya. Satu lagi kejutan. Tapi kali ini, tidak menyakitkan. Sebaliknya, rasa puas yang membuat merinding menjalar di tulang punggungku. Drama ini memiliki plot yang lebih gila dari yang kubayangkan. Wanita simpanan yang begitu dipuja Baskara, cucu pertama yang begitu dinanti-nantikan keluarga Wijaya, ternyata adalah hasil dari inses dan pengkhianatan ganda.
Kakak bermain dengan wanita simpanan, dan adiknya juga bermain dengan wanita simpanan kakaknya. Keluarga ini busuk dari akarnya. Terima kasih, Mas. Ini hadiah yang sangat berharga, kataku dengan suara dingin. Kirimkan laporannya segera. Aku segera menerima file laporan itu. Huruf dan angka di atasnya adalah vonis mati bagi harga diri Bhaskara dan keluarganya. Ini dia. Inilah senjata pemusnah massal terakhir. Aku kini memiliki segalanya di tanganku. Dari bukti keuangan, rekaman suara, hingga rahasia paling pribadi. Aku dengan tenang menyimpan file laporan itu di folder terpisah bernama Ending. Semua persiapan telah selesai. Aku menatap diriku di cermin dan merapikan penampilan. Hari ini, aku mengenakan setelan kantor berwarna merah anggur pekat, warna kekuasaan, dan warna darah. Wajahku dirias dengan cermat untuk menutupi kelelahan, hanya menyisakan penampilan yang tajam dan dingin. Aku bukan lagi korban. Hari ini, akulah hakimnya. Tiba di kantor, aku meminta para direksi dan manajer setiap departemen untuk berkumpul di ruang rapat besar, mengatakan bahwa ada rapat darurat mengenai masalah pribadi yang bisa mempengaruhi nama baik perusahaan. Rasa ingin tahu mengumpulkan semua orang di ruang rapat. Aku ingin semua orang menyaksikan kejatuhan keluarga Wijaya. Aku ingin mereka dipermalukan dan dihina di depan umum. Perangkap telah dipasang, umpan telah dilempar, dan binatang buas yang terluka itu sedang berlari liar. Sekitar pukul 10 pagi, keluarga Wijaya datang menyerbu dengan angkuh. Mereka tidak melewati resepsionis, tetapi langsung menyerbu ke lantai kantorku, membuat kegaduhan di satu sisi kantor. Di depan, Bhaskara dengan wajah memerah karena marah dan kurang tidur, diikuti oleh orang tuanya serta adiknya dan istrinya. "Kirana Dewi, keluar kau!" teriak Bhaskara, tidak peduli dengan tatapan kaget rekan-rekanku. Aku dengan tenang berjalan keluar dari ruanganku dan menatap lurus ke matanya. "Ada apa membuat keributan seperti ini, Bapak Bhaskara Wijaya? Kau masih pura-pura." Ibu mertuaku berlari ke depan dan hendak menamparku, tetapi dihalangi oleh pengawal. "Apa yang kau lakukan pada keluarga kami? Kenapa rumah itu dijual? Kenapa rekening kami dibekukan? Kenapa data kependudukan kami dibatalkan?" Aku tersenyum lembut. Pertanyaan-pertanyaan itu sebaiknya kita bicarakan di ruang rapat. Di sini terlalu banyak orang. Dan kebetulan, saya juga punya sesuatu yang ingin saya tunjukkan pada kalian. Setelah selesai bicara, aku berjalan masuk ke ruang rapat besar, di mana para pimpinan dan rekan-rekanku sudah duduk. Keluarga Wijaya, meskipun curiga, ikut masuk berbondong-bondong untuk menuntut kejelasan. Setelah semua duduk, aku mengambil remote proyektor dan naik ke podium. Pintu ruang rapat ditutup. "Selamat datang, keluarga Wijaya," aku memulai, suaraku menggema di ruangan. "Hari ini saya mengundang kalian semua untuk menunjukkan sebuah drama kecil di mana keluarga kalian adalah bintang utamanya. Judul dramanya adalah Pengkhianatan." Layar proyektor menyala. Gambar pertama adalah foto-foto mesra Bhaskara dan Fania di Bali. Suara gumaman terdengar di ruang rapat dan wajah Bhaskara menjadi pucat pasi. Babak pertama. "Perselingkuhan," kataku dengan suara datar. "Bapak Bhaskara Wijaya, selama masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan saya, secara terang-terangan menjalin hubungan dan memiliki anak dengan Nona Fania Lestari. Seluruh keluarga Wijaya mengetahui fakta ini, namun membiarkannya, menutupinya, bahkan merayakannya dengan gembira." Aku menekan tombol berikutnya. Layar berganti menjadi riwayat transaksi bank dan surat perjanjian pinjaman dengan tanda tangan palsuku yang dipalsukan. Babak kedua, penipuan. Bapak Bhaskara Wijaya telah menggelapkan dana perusahaan, menggelapkan aset bersama, dan memalsukan nama saya untuk mengambil pinjaman miliaran rupiah. Tidak mungkin Bapak Wijaya senior sebagai direktur utama tidak mengetahui hal ini. Pak Wijaya berdiri. Kau berani memfitnahku." "Memfitnah?" Aku tertawa dingin. "Kalau begitu, coba dengarkan rekaman ini." Dari speaker, suara ibu mertuaku terdengar jelas. "Tanda tangani. Akan kuberikan apartemen senilai 10 miliar sebagai kompensasi. Jangan buat aku melakukan hal yang tidak-tidak. Jabatan manajer di penerbitan tempatmu bekerja itu, kalau aku mau, bisa kuhilangkan kapan saja." Seluruh ruang rapat menahan napas. Ibu mertuaku terhuyung-huyung dan terduduk di kursinya, wajahnya tidak berdarah sama sekali. "Dan sekarang,
puncaknya. Aku menatap tajam ke arah Baskara. Kau pasti sangat bangga dengan calon anakmu, kan? Mengira dia adalah cucu laki-laki pertama yang berharga bagi keluarga Wijaya, kan? Aku menekan tombol sekali lagi. Layar menampilkan laporan DNA. Aku membacanya dengan jelas, kata demi kata. Hasil tes DNA antara Bapak Bagas Wijaya dan janin dari Nona Fania Lestari. Kesimpulan, hubungan ayah anak biologis terbukti. Seluruh keluarga Wijaya membeku. Baskara menatap adiknya dengan tajam. Tatapannya berubah dari tidak percaya menjadi kegilaan, dan istri adiknya pingsan di tempat. Belum selesai, kataku dengan suara sedingin es. Masih ada satu rahasia terakhir. Rahasia yang Bapak Wijaya senior simpan selama puluhan tahun. Aku menampilkan hasil tes DNA tua yang diberikan oleh Sarah Wijaya di layar. Bapak Baskara Wijaya, putra yang selalu Bapak tekan dan perlakukan dengan keras, sebenarnya bukan anak kandung Bapak. Itulah pukulan terakhir. Baskara benar-benar hancur. Dia berteriak seperti binatang buas yang terluka dan berlari ke arahku, mencoba mencekikku, akan kubunuh kau. Tetapi sebelum tangannya menyentuhku, pintu ruang rapat terbuka lebar, polisi menyerbu masuk. Semuanya jangan bergerak. Mas Danu memimpin di depan, dengan dingin memborgol Baskara. Baskara Wijaya, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan penganiayaan. Bapak Wijaya senior, Ibu Wijaya, Bapak Bagas Wijaya, Anda semua harus ikut ke kantor polisi atas tuduhan penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik, dan turut serta dalam perzinahan. Seluruh keluarga Wijaya diseret keluar di bawah tatapan ngeri para karyawan perusahaan. Drama telah berakhir. Aku menatap punggung mereka, tanpa sadar meletakkan tangan di perutku. Badai telah berlalu, dan akulah satu-satunya yang selamat. Kejadian di penerbitan itu meledak seperti bom. Salah satu rekan kerjaku yang diam-diam merekam situasi konfrontasi itu, entah bagaimana bocor ke media sosial. Dalam semalam, ceritaku menjadi pusat perbincangan. Media-media online besar berlomba-lomba membuat berita utama, manajer wanita di penerbitan bongkar perselingkuhan, penipuan, dan rahasia kelahiran mengejutkan keluarga konglomerat. Badai media menerpa dengan dahsyat, tetapi kali ini, alih-alih menelanku, badai itu justru mengangkatku. Opini publik hampir 100% berpihak padaku. Orang-orang menyebutku mawar berduri dalam baju zirah, memuji kecerdasan, keteguhan, dan ketegasanku. Mereka marah pada perilaku keluarga Wijaya, mengutuk kekejaman Baskara, ketidaktahuan malu ibu mertua, dan kebusukan sebuah keluarga. Komunitas-komunitas wanita ramai membicarakan ceritaku sebagai contoh bagaimana harus melindungi diri dalam pernikahan. Di tengah mata badai, aku memilih diam. Aku mengambil cuti panjang dan kembali ke rumah orang tuaku, menghindari semua perhatian media. Satu-satunya yang kupedulikan sekarang adalah kehidupan kecil di dalam perutku. Malam itu, aku duduk di ruang tamu bersama orang tuaku. Setelah membaca semua artikel tentangku, ayah menatapku lama. "Nak, sekarang apa rencanamu dengan anak itu?" tanya ayah dengan suara rendah dan hangat. Aku diam-diam mengelus perutku. Ibu menggenggam tanganku dan berkata dengan tatapan penuh cinta, "Apapun keputusanmu, ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Kalau kamu mau melahirkannya, kita akan membesarkannya bersama. Dia adalah cucu kami, darah daging keluarga kita. Dia tidak bersalah." Kata-kata ibu membuat air mataku tumpah. Benar. Anak itu tidak bersalah. Yang bersalah adalah orang dewasa. Aku telah membalas dendam, dan orang-orang yang telah menyakitiku telah membayar harganya. Aku tidak bisa sekarang karena kebencianku merampas hak hidup sebuah nyawa yang tidak berdosa. Aku akan melahirkannya, kataku dengan suara tegas. Aku akan melahirkannya dan membesarkannya dengan baik. Anak ini adalah anakku. Hanya anakku seorang. Ayah dan ibu mengangguk dengan senyum lega. Pikiran yang bagus. Putri kami benar-benar sudah dewasa. Sementara itu, tokoh lain dalam cerita ini juga membuat keputusannya sendiri. Choyura, setelah melihat video yang menghebohkan itu dan mengetahui bahwa semua rahasia telah terbongkar dan keluarga Wijaya telah hancur, tidak ragu sedikit pun. Dengan kelicikan seorang penipu profesional, Yora mengambil semua sisa uang tunai yang diberikan Baskara, mengemasi barang-barangnya, dan menghilang tanpa jejak. Ketika polisi mendatangi apartemen mewah di Kebayoran Baru,
Yang menyambut mereka hanyalah ruangan kosong dan plakat keluarga Wijaya yang tergeletak di lantai. Dia telah melarikan diri jauh, membawa uang haram dan janin yang nasibnya tidak menentu, meninggalkan kekacauan bagi orang-orang yang pernah dia janjikan jiwa. Beberapa minggu kemudian, setelah semua mereda, aku menerima sepucuk surat dari rumah tahanan, surat dari Baskara. Dia ingin bertemu denganku. Reza menyarankan agar aku tidak pergi, tetapi aku berpikir lain. Untuk benar-benar menutup masa lalu, aku harus menghadapinya untuk terakhir kalinya. Aku mengunjungi rumah tahanan pada suatu sore yang mendung. Aku duduk menunggu di ruang kunjungan dengan sekat kaca tebal. Beberapa menit kemudian, Baskara dibawa keluar. Aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu gagah dan sombong itu kini mengenakan seragam tahanan yang longgar, dengan rambut dipotong pendek dan mata cekung karena kurang tidur dan putus asa. Melihatku, dia berlari ke dinding kaca. Ada secercah harapan di matanya. "Kirana, kau datang. Aku tahu kau akan datang," katanya dengan suara serak. Aku hanya duduk diam tanpa ekspresi. "Kirana, maafkan aku." Baskara menangis terlambat. "Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya, tapi aku benar-benar minta maaf. Aku salah, aku sampah, manusia terburuk. Aku telah mengkhianatimu, menyakitimu. Pukul aku, maki aku, semua tidak apa-apa, tolong maafkan aku." "Maaf?" Aku tersenyum dingin. "Menurutmu apa yang bisa diubah oleh maafmu? Apakah luka di hatiku akan hilang? Apakah keluargamu bisa lolos dari hukuman?" "Tidak, aku tahu tidak." Baskara menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Aku tidak pantas meminta maaf. Aku hanya ingin bertemu denganmu karena ada yang ingin kukatakan." Dia menatap perutku dengan tatapan rumit. "Anak itu masih ada, kan?" Aku hanya menatapnya tanpa menjawab. "Kirana, tolong," dia memohon, menempelkan kedua tangannya di dinding kaca. "Jaga anak kita. Dia tidak bersalah. Dia darah dagingku. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjadi ayahnya. Bahkan dari dalam penjara. Nanti setelah aku keluar, aku akan bekerja seperti kerbau seumur hidup untuk kalian berdua." "Anakku," koreksiku dengan suara dingin. "Anak ini adalah anakku, tidak ada hubungannya denganmu atau keluarga Wijaya." Baskara membeku, tetapi kemudian mengangguk dengan getir. "Ya, anakmu. Asalkan kau menjaganya, aku sudah cukup." Dia ragu sejenak, lalu merendahkan suaranya seolah berbisik, "Ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu, tanteku, hati-hati dengan wanita itu. Sarah Wijaya." Aku mengerutkan kening. "Wanita itu tidak sesederhana yang kau pikirkan," kata Baskara. Ada ketakutan di matanya. "Dia membenci keluarga kami, membenci ayahku. Dia membantumu bukan karena dia baik, tapi karena dia punya tujuannya sendiri. Kekejamannya melebihi apa yang bisa kau bayangkan. Hati-hati, Kirana. Jangan menjadi bidak catur berikutnya." Setelah selesai bicara, waktu kunjungan habis. Saat diseret pergi oleh petugas, Baskara terus menoleh ke arahku, menggumamkan dua kata, "Hati-hati." Aku ditinggal sendirian, tenggelam dalam pikiran yang rumit. Peringatan dari orang yang tidak bisa dipercaya, tetapi itu menanamkan benih keraguan di hatiku. Sarah Wijaya, siapa dia sebenarnya? Tapi aku segera menggelengkan kepala dan menepis pikiran itu. Siapapun dia, apapun tujuannya, perangku sudah berakhir. Mulai sekarang, aku akan hidup hanya untuk diriku dan anakku. Masa lalu kutinggalkan di balik dinding kaca tebal ini. 1 tahun kemudian, aku duduk di balkon sebuah apartemen kecil yang cantik di Semarang, menghadap ke laut. Angin laut dengan lembut membelai rambutku, membawa aroma garam dan ketenangan yang luar biasa. Jakarta, dengan segala kebisingan dan kenangan menyakitkannya, kini telah menjadi masa lalu. Aku memilih kota yang damai ini untuk memulai hidup baru. Tangisan bayi dari dalam kamar membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum dan masuk ke dalam. Di atas tempat tidur bayi yang putih, seorang malaikat kecil sedang menggeliat. Anak itu mirip denganku, dengan mata hitam besar dan bulat, serta hidung yang mancung. Aku memberinya nama Anindya, berharap hidupnya akan selalu damai dan bebas. Kelahiran Anindya telah menyembuhkan semua luka di hatiku. Melihatnya tidur nyenyak, melihat senyumnya yang tanpa beban, aku menyadari bahwa keputusanku untuk mempertahankannya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Setelah badai berlalu,
Aku menata kembali hidupku dengan uang hasil penjualan villa. Sebagian ku tabung, sebagian ku investasikan di beberapa properti di Semarang, dan sisanya ku gunakan untuk menulis. Aku menuangkan semua perasaanku, rasa sakit, kemarahan, keteguhan, dan perjalanan menemukan kembali diriku ke dalam sebuah buku. Aku memberinya judul Nirwana, yang berarti kebangkitan dari abu. Tak disangka, buku itu mendapat sambutan luar biasa. Ia menyentuh hati jutaan wanita yang pernah atau sedang terluka dalam pernikahan. Nirwana menjadi buku terlaris dan terus dicetak ulang. Dari seorang manajer penerbitan, aku dalam sekejap menjadi seorang penulis terkenal dan inspirator. Dengan penghasilan dari royalti dan hak cipta, aku mewujudkan satu lagi impianku. Aku mendirikan sebuah yayasan amal bernama Secercah Cahaya. Yayasan ini memberikan bantuan hukum, konseling psikologis, dan bantuan finansial kepada wanita-wanita lemah, korban kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakadilan. Yayasan ini semakin berkembang dan menjadi sandaran bagi banyak kehidupan yang tidak beruntung. Mengenai keluarga Wijaya, mereka membayar harga yang sangat mahal. Pak Wijaya divonis 15 tahun penjara atas berbagai tuduhan, termasuk penggelapan pajak dan dana perusahaan. Perusahaan Wijaya bangkrut, dan semua asetnya disita untuk melunasi utang. Baskara divonis 5 tahun penjara atas tuduhan penipuan, perzinahan, dan percobaan penganiayaan. Adiknya, Bagas, mendapat hukuman percobaan. Ibu Wijaya, setelah mengalami guncangan hebat, menjadi tidak waras. Keluarga yang dulu gemerlap itu hancur total. Aku tidak lagi peduli pada mereka. Hidupku kini hanya tentang Anindya, buku, dan yayasan Secercah Cahaya. Dalam kesederhanaan itu, aku menemukan kedamaian dan makna hidup. Yayasan Secercah Cahaya mengadakan acara penggalangan dana di sebuah resort tepi pantai di Semarang. Sebagai pendiri, aku sibuk menyambut para donatur dan tamu. Anindya, yang baru saja berusia 1 tahun, berada dalam gendongan ibuku, sedang belajar berjalan. Dia menjadi bintang acara, semua orang gemas dan menyayanginya. Saat sedang berbincang dengan para tamu, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangku. Kirana, kan? Kirana Dewi? Aku menoleh dan melihat seorang pria tinggi berwajah ramah dengan penampilan intelektual dan berkacamata tersenyum padaku. Aku tertegun sejenak, lalu mengenalinya. Dava? Dava Pratama, benar? Iya, ini aku, dia tertawa. Tidak kusangka akan bertemu denganmu di sini. Aku sudah membaca bukumu. Bagus sekali. Dan aku juga sudah dengar ceritamu, kau benar-benar kuat dan hebat. Dava adalah teman seangkatanku di universitas. Dia selalu pemalu dan baik hati, teman yang diam-diam sering membantuku dalam studi. Setelah lulus, kami kehilangan kontak, dan aku tidak menyangka akan bertemu lagi di sini setelah bertahun-tahun. Dia sekarang menjadi seorang arsitek dan sedang berada di Semarang untuk proyek resor baru, dan kebetulan mengetahui acara yayasan dan datang. Kami berbicara lama tentang masa lalu, masa kini, dan perubahan masing-masing. Dava sangat menyenangkan diajak bicara. Tatapannya saat melihatku dan Anindya selalu hangat dan tulus. Dia tidak mengungkit-ungkit masa laluku yang menyakitkan, hanya mendengarkan dengan tenang dan berempati. Malam itu, saat aku sedang menidurkan Anindya, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ini aku, Baskara. Sepertinya aku akan segera bebas bersyarat. Bisakah kau mengirimkan satu saja foto anak kita? Aku sangat merindukannya. Aku membaca pesan itu tanpa emosi, lalu dengan tenang menghapusnya. Bagiku, pria itu sudah mati. Beberapa hari kemudian, Dava datang ke rumahku. Dia tidak membawa bunga atau hadiah mahal. Sebaliknya, dia memberikan sebuah miniatur rumah kayu kecil yang cantik buatannya sendiri untuk Anindya. Anakku menyukai mainan barunya, memeluknya erat-erat. Dava duduk di lantai dan dengan sabar bermain dengan Anindya. Pemandangan itu terasa begitu hangat dan damai. Dia mengangkat kepalanya, menatapku, dan tersenyum lembut. Kirana, mungkin ini terlalu cepat, tapi kalau kau tidak keberatan, bolehkah aku sering-sering datang menjenguk kalian berdua? Aku menatapnya, lalu menatap Anindya yang tertawa riang. Aku merasakan kehangatan merayap di hatiku yang telah lama membeku. Aku tersenyum dan mengangguk. Pagi yang baru sedang menyingsing di kota pantai yang indah.
Tidak ada lagi badai, hanya ada sinar matahari keemasan, laut biru, dan harapan akan kebahagiaan yang baru, utuh, dan berharga.